Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Magno. Saya dari kelas B jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya akan menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang mengatur pedoman tata cara penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah kenegaraan, pendidikan, administrasi, nama geografi, dan merek dagang. Aturan ini mempertegas fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan sarana pemersatu bangsa. Penegasan berbahasa Indonesia di luar negeri. Pada Perpres nomor 16 tahun 2010 diatur mengenai pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara di luar negeri. Pada Perpres ini, aturan tersebut masih dipertahankan. Misalnya, pada pasal 5, Perpres 63 tahun 2019 ini berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Sedangkan Pasal 6 mengatur siapa saja yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi ini, dari mulai presiden, wakil presiden, sampai wali kota, dan pejabat negara lainnya. Sedangkan ketentuan pidato negara lainnya, resmi yang dimaksud adalah apabila pidato ini adalah pidato pada kegiatan yang diadakan oleh PBB, organisasi internasional, dan negara lain. Pasal 10 ayat 3 diatur pula bahwa pidato belasan pejabat negara di luar negeri harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini kembali menegaskan kepada publik bahwa adalah tidak benar apabila perwakilan negara Indonesia menggunakan bahasa asing tanpa tujuan tertentu di pidato-pidato resmi, termasuk pidato belasan kenegaraan. Kedua hal ini semakin menegaskan bahwa saat ini bahasa Indonesia wajib digunakan pada forum-forum resmi tersebut. Seakan-akan menjelaskan bahwa bahasa adalah bentuk kedaulatan yang harus dijunjung tinggi dimanapun kita berada. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat yang menanyakan keharusan berpidato menggunakan bahasa internasional. Faktanya, bukan hal yang aneh ketika pemimpin-pemimpin dunia menggunakan bahasa negaranya ketika berpidato resmi. Sebut saja Rusia, Tiongkok, sampai Prancis yang menggunakan bahasa sesuai negaranya masing-masing saat berpidato. Terlepas dari bahasa-bahasa negara tersebut adalah bahasa internasional pada forum PBB. Penegasan berbahasa Indonesia di dalam negeri dari sekolah sampai gedung. Selain beberapa poin mengenai penggunaan bahasa pada pidato resmi di kancah internasional, ada aturan lain mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang saya anggap juga sebagai hal esensial di Perpres ini. Yang pertama adalah aturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun, hal yang menarik adalah adanya kelonggaran bagi murid di sekolah dasar dan sederajat tingkat 1 dan 2 yang diperbolehkan melakukan kegiatan belajar menggunakan bahasa daerah setempat untuk memudahkan pemahaman. Perhatian kecil seperti ini patut diapresiasi karena seperti yang kita tahu, di daerah-daerah tertentu banyak anak yang lebih mengerti bahasa daerahnya dibanding bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan kaidah akan menyulitkan baik dari pihak guru maupun murid. Lalu, poin selanjutnya adalah poin yang sering narasikan pada media. Semua nama gedung dan merek diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Nama geografi yang dimaksud mulai dari nama jalan sampai bangunan dan gedung, namun bukan mutlak semua nama geografi diharuskan menggunakan bahasa Indonesia. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa nama geografi tersebut dapat dipertahankan bahasa asing dengan syarat memenuhi nilai sejarah, keagamaan, budaya, dan adat istiadat. Contohnya rumah ibadah seperti masjid
Yang tidak perlu membahasa Indonesia kan namanya apabila menggunakan istilah-istilah Arab, namun harus tetap menggunakan aksara Latin yang menjadi aksara yang kita gunakan sehari-hari di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.